bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas pengauditan A, perkenalkan nama saya Mansa Tersalah dengan NIM 403233126. Perkenalkan, nama saya Kailana Sumatur Ulia dengan NIM 403233147. Perkenalkan, nama saya Muslimah dengan NIM 403233162. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang perikatan dan perencanaan audit. Untuk lebih jelasnya, simak video kami berikut ini. Iya, tunggu dulu. Ada saya, nama saya M. Iksan Novianto dengan NIM 40323128. Baik, di sini saya akan menjelaskan perikatan dan perencanaan audit. Ada 4 tahapan dalam audit laporan keuangan, yaitu penerimaan perikatan audit, perencanaan audit, pelaksanaan pengujian audit, dan laporan audit. Adapun perikatan audit, yaitu menerima klien baru atau klien yang akan datang. Yang kedua, mengidentifikasi klien. Yang ketiga, memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien. Yang keempat, mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Apa sih itu klien baru atau klien lama? Klien baru yaitu menyelidiki identitas klien, komunikasi dengan auditor pendahulu. Klien lama yaitu mempertimbangkan apakah perlu revisi perikatan atau tidak perlu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu surat perikatan audit. Isi pokok dari perikatan audit itu ada 5. Yang pertama yaitu tujuan dan ruang lingkup audit. Yang kedua yaitu tanggung jawab auditor. Yang ketiga, tanggung jawab manajemen dan identifikasi kerangka penyusunan laporan keuangan yang berlaku. Yang keempat, informasi yang relevan. Serta yang kelima yaitu pelaporan. Nah, untuk perencanaan audit itu dilakukan dengan memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitik, menetapkan materialitas dan risiko inheren, memahami pengendalian internal klien, serta mengembangkan strategi audit awal. Untuk memahami bisnis klien, auditor mengidentifikasi dan menilai risiko salah satu material, apakah karena kecurangan atau kesalahan berdasarkan pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal. Nah, untuk memahami bisnis klien, itu bisa dilakukan dengan melihat pengalaman sebelumnya jika kliennya itu klien lama. Atau jika kliennya baru, maka bisa dilakukan dengan diskusi dengan orang dalam dan auditor internal, atau bisa juga dengan kunjungan ke pabrik dan kantor, serta bisa juga dengan memahami manajemen dan tata kelola klien. Untuk selanjutnya yaitu prosedur analitik. Prosedur analitik meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat atau rasio yang dihitung dari jumlah-jumlah yang tercatat dibandingkan dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Auditor biasanya melakukannya untuk membandingkan saldo atau rasio klien dengan data industri, data periode sebelumnya yang serupa, hasil yang diharapkan yang ditentukan klien, hasil yang diharapkan yang ditentukan auditor, serta hasil yang diharapkan dengan memakai data non-keuangan. Selanjutnya ada risiko bawaan atau inherent risk. Risiko bawaan sendiri yaitu merupakan suatu risiko salah saji yang melekat dalam saldo akun atau asasi suatu saldo akun. Dalam risiko bawaan terdapat 3 risiko, yaitu yang pertama, risiko pengendalian. Risiko pengendalian sendiri adalah suatu risiko yang tidak dapat dicegahnya salah saji material dalam suatu saldo akun oleh pengendalian intern. Yang kedua ada risiko deteksi, adalah suatu risiko tidak terdeteksinya salah saji material dalam suatu saldo akun oleh prosedur audit yang dilaksanakan auditor. Yang ketiga ada risiko audit. Risiko audit adalah suatu risiko kegagalan auditor dalam memodifikasi pendapatnya atas laporan keuangan yang secara material disajikan salah. Selanjutnya ada memahami pengendalian intern. Pengendalian intern dapat dipelajari unsur-unsur pengendalian intern yang berlaku. Contohnya, mempelajari sistem informasi akuntansi klien. Dengan mempelajari sistem informasi akuntansi klien,
auditor dapat menilai efektivitas pengendalian intern. Jika pengendalian intern kuat, maka kepercayaan auditor terhadap informasi yang dihasilkan pada unit tertentu akan tinggi. Selanjutnya ada pengujian audit. Yang pertama yaitu pengujian analitik. Pengujian analitik itu sendiri bisa dilakukan dengan cara memahami bisnis klien terlebih dahulu. Yang kedua ada pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian yaitu menguji efektivitas pengendalian intern klien. Yang ketiga ada pengujian substantif, di mana menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang dapat memengaruhi kewajaran laporan keuangan. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu perikatan dan perencanaan audit bertujuan untuk memastikan bahwa proses audit dilakukan secara profesional, efisien, dan sesuai dengan standar, sehingga auditor dapat memberikan pendapat yang andal dan laporan keuangan klien. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam materi perikatan dan perencanaan audit. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.